Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Putri Damayanti dengan NIM 811422169 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Bustomi SHMH. Di sini saya akan memaparkan mengenai alat-alat bukti dalam pemeriksaan sengketa TUN. Selanjutnya, pasal 100 sampai 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara atau PETUN sebagai satu-satunya ketentuan yang mengatur langsung mekanisme pembuktian karena konsep bukti bebas belum dikembangkan. Pasal 100 ayat 1 menetapkan alat bukti yang dapat diterima meliputi surat dan atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pertimbangan pribadi hakim. Ketentuan ini berbeda dengan KUHP yang mengatur lebih rinci terkait kecukupan bukti. Dalam praktiknya, hakim membutuhkan setidaknya dua alat bukti untuk memberikan argumen tambahan mengenai keabsahan bukti dengan pendekatan bukti bebas yang terbatas. Menurut para ahli seperti Philippus M. Hadjon dan Suparto Wijoyo, pengaturan ini cukup setara dengan hukum acara perdata, meskipun dalam sengketa TUN fokusnya lebih pada keabsahan keputusan tata usaha negara atau KETUN, yang dinilai berdasarkan norma hukum atau prinsip pemerintahan yang baik, bukan pada fakta semata. Sesuai dengan ayat 1 pasal 100, pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat atau tulisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 101 alat bukti surat atau tulisan dalam persidangan, alat bukti surat atau tulisan yang diajukan adalah atau diminta diajukan adalah surat resmi maupun tidak resmi, yaitu surat di bawah tangan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada tiga golongan surat yang sering dijadikan alat bukti. Yang pertama, dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, misalnya surat yang ditulis di hadapan pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mendatangani dokumen tersebut. Yang kedua, dokumen rahasia, termasuk surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh seseorang yang memiliki kepentingan dalam suatu transaksi atau kejadian hukum tertentu. Yang terakhir, surat-surat hukum non-akta juga ada apa Indro Harto anggap sebagai bagian dari konsep surat atau tulisan adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum sidang. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti di pengadilan merupakan pendapat yang diberikan seseorang di bawah sumpah berdasarkan keahlian dan pengetahuannya, bagaimana diatur dalam pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Keterangan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Dengan lisan lebih diutamakan karena langsung didengar oleh hakim. Sementara tulisan berfungsi menguatkan keterangan tersebut. Hakim dapat menghadirkan ahli dalam persidangan atas permintaan pihak terkait atau jika dianggap perlu. Selanjutnya, namun ada pihak-pihak yang dilarang memberikan keterangan ahli seperti mereka yang memiliki hubungan darah dengan pihak berselisih, pasangan pihak berselisih, anak di bawah 17 tahun, atau orang dengan ingatan terganggu. Menurut Indro Harto, meskipun ahli dapat dipanggil langsung, keterangan tertulis seringkali lebih efektif dalam pembuktian hukum. Meskipun demikian, undang-undang tidak secara spesifik mendefinisikan istilah pendapat ahli, tetapi mengacu pada kompetensi dan pengetahuan ahli dalam memberikan kesaksian. Selanjutnya, keterangan saksi. Menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keterangan saksi dapat diterima di pengadilan apabila menyangkut fakta yang sedang atau telah dialami oleh dirinya sendiri dan atau yang melihat atau mendengar sebagai saksi. Namun demikian, terdapat banyak kategori orang yang keterangannya tidak dapat didengarkan sebagai saksi, tetapi dapat diajukan sebagai saksi untuk menyampaikan keterangan di persidangan, termasuk pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, di antara para pihak yang bersengketa harus terdapat salah satu yang memiliki hubungan bersaudara sedarah atau serumah dengan pihak yang bersengketa lainnya dalam pemisahan derajat kedua. Yang kedua, mantan pasangan salah satu pihak yang berperkara jika pasangan tersebut tidak lagi bersama. Yang ketiga,
seorang remaja berusia 17 tahun. Yang keempat, mereka yang ingatannya salah. Para pihak yang bersengketa wajib dihadirkan saat pengambilan sumpah dan pemeriksaan saksi. Jika saksi berhalangan hadir, dengan alasan sah, hakim dan panitera dapat mendatangi saksi untuk melaksanakan pengucapan sumpah dan mendengarkan keahlian kesaksiannya. Selanjutnya, pengakuan para pihak. Pengadilan tetap dapat menyelidiki kebenaran material dalam sengketa tun, meskipun telah ada pengakuan dari penggugat dan tergugat. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiono, pengakuan atau tenis adalah pernyataan di bawah sumpah yang membuktikan fakta perkara serta klaim atau hubungan hukum pihak lawan yang tidak memerlukan penyidikan lebih lanjut oleh hakim. Namun, pengakuan ini tidak dapat diterima atau ditolak secara parsial dan sesuai pasal 105 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pengakuan tersebut hanya dapat ditarik kembali jika terdapat alasan kuat yang disetujui hakim. Yang terakhir, pengakuan hakim, pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Petun atau pengetahuan yang diketahui dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Menurut Wijono, pengetahuan ini dapat diperoleh melalui proses interogasi saksi dalam persidangan atau pemeriksaan setempat yang tetap menjadi bagian dari sidang meskipun lokasi persidangan berpindah ke tempat tertentu seperti kantor tergugat. Wirjono Prododikiro menjelaskan bahwa pengetahuan hakim meliputi informasi yang diperoleh meliputi pengalaman langsung seperti dari bukti yang diajukan pihak-pihak terkait atau peristiwa yang disaksikan oleh hakim. Pokok perkara pengetahuan hakim harus bersifat objektif dan digunakan untuk kepentingan seperti pihak berdasarkan alat bukti tanpa mengesampingkan bukti lainnya. Dapat disimpulkan dari pembahasan tadi, pembuktian dalam sengketa tata usaha negara atau TUN diatur secara terbatas dalam pasal 100 sampai 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Alat bukti yang diakui mencakup surat keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pertimbangan hakim. Penekanan utama terletak pada keabsahan bukti sesuai norma hukum dan prinsip pemerintahan yang baik, bukan pada fakta semata. Hakim bertindak sebagai penilai utama dengan kewajiban menjaga objektivitas dan memastikan penggunaan alat bukti yang sah dan relevan. Pengakuan para pihak memiliki bobot signifikan, tetapi harus mencerminkan kebenaran material. Keterangan ahli dan saksi digunakan dengan persyaratan ketat untuk menjamin validitas informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan hukum. Secara keseluruhan, pembuktian dalam hukum acara petun menekankan pada keseimbangan antara norma hukum dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Baik, sekian video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.